gitu kan. Anak saya marah tuh, oh my god ini privasi aku loh, ini kok ya mungkin dia kasih tahu. Marah banget anak-anak, apalagi Dio. Pemirsa Intens Investigasi, konflik antara Erin dengan mantan ART bernama Hera masih terus berkepanjangan. Dalam konferensi pers bersama kuasa hukumnya, pihak Erin menyatakan menolak upaya damai dan mengungkap sejumlah bukti yang disebut berkaitan dengan dugaan perilaku tidak pantas dari pihak Hera. Mereka juga membawa sejumlah tangkapan layar, unggahan dari akun media sosial Hera sebagai bagian dari bukti yang akan dipertimbangkan dalam masalah ini. Lantas unggahan apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Erin? Benarkah diantaranya sudah menyinggung hal pribadi seperti pakaian sehari-hari? Benarkah pihak Erin menyebut Hera suka halu? Halu ini untuk menggambarkan dugaan perilaku Hera berdasarkan unggahan-unggahannya tersebut. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan, benarkah Erin akan tetap menempuh langkah hukum apabila memang diperlukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Erin dengan seorang asisten rumah tangga yang bernama Hera makin memanas. Dalam perkembangan terbaru, pihak Erin menyatakan tidak ingin menempuh jalan damai dan justru ingin melayangkan sejumlah tudingan terhadap pihak Hera. Dalam konferensi atau keterangan kepada awak media yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Erin disebut menampilkan bukti baru berupa tangkapan layar dan unggahan dari akun Facebook yang diduga milik Hera. Unggahan tersebut memperlihatkan foto Hera bersama anak-anak Erin disertai caption yang dinilai tidak pantas oleh pihak Erin, termasuk referensi yang menyinggung pakaian seperti kaos oblong dan pakaian dalam. Kuasa hukum Erin menilai unggahan tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar etika dalam relasi antara ART dengan keluarga tempat ia bekerja. Selain itu, pihak Erin juga menyebut kalau perilaku Hera yang tidak pantas dan cenderung tidak masuk akal. Bahkan karena postingan Hera yang menyebut anak Erin adalah suami, kuasa hukum Erin pun menyebut bahwa Hera suka halu. Tidak hanya soal unggahan di media sosial, pihak Erin juga menyampaikan sejumlah dugaan lain terkait perilaku Hera selama bekerja di rumah tersebut. Di antaranya disebutkan bahwa Hera pernah merokok di dalam rumah serta menggunakan pakaian milik anak-anak Erin. Tuduhan-tuduhan ini kembali menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada publik dalam upaya menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Gitu kan, anak saya marah tuh, oh my god ini privasi aku loh, ini kok ya mungkin dia kasih tahu. Marah banget anak-anak, apalagi Dio. Izin foto doang, tapi dia nggak tahu kalau di-upload dan kata-kata captionnya seperti itu. Nggak tahu dengan kata-kata yang terlalu vulgar ya. Cuma pakai pakai itu kan udah menyerang, ya? Malu gitu teman-temannya Dio kalau misalnya tahu. Itu kan malu mah privacy, privacy, apalagi kamar kasur, kamar mandi. Kan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan, maksudnya kita yang sebagai tuan rumahnya aja nggak ngerokok, apalagi ini ada anak-anak, apalagi ada anak-anak kan di rumahnya. Kayaknya dia ada sakit hati, terus ada dalang di balik ini. Karena saya suka tegur dia, mungkin karena memang dia pengen saya ganti, mungkin dia cari gara-gara nih sama saya. Kayaknya cuma hal itu aja sih. Saya bisa lihat di sini banyak postingan-postingan mantan ART ini yang dia menulis caption menemani suami masak dulu. Jadi dia tuh sudah benar-benar sangat halunya tuh terlalu tinggi menurut saya.
dia foto tanpa izin dari anaknya Ibu Erin. Dan Iya, ini memang. sangat terlihat bahwa anak ibu itu sangat tidak nyaman ya Bu ya. Ya, yang katanya anaknya tahu kok kalau di foto. Ya anaknya kan tahu kalau di foto, tapi nggak tahu yang Ada gestur yang di-upload. tidak nyaman. Dia nggak tahu kalau di-upload di Akan sosmednya di-upload di dan sosmednya. apalagi dibikin caption seperti itu. Itu Iya. kan nggak pantas. Erin bersama kuasa hukumnya juga menyatakan akan meneruskan laporan polisi yang sebelumnya telah diajukan terhadap Hera. Dalam keterangannya, pihak Erin menegaskan tidak ada opsi damai dalam kasus ini karena mereka menilai nama baik Erin telah tercemar akibat tuduhan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak mantan ART-nya tersebut. Kuasa hukum Erin menyebut bahwa langkah hukum lanjutan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai bukti yang telah dikumpulkan. Mereka juga menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara moral maupun reputasi akibat peristiwa yang terjadi, sehingga memilih untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Di sisi lain, Erin juga menyinggung soal penyalur tenaga kerja rumah tangga yang pernah bekerja sama dengannya. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak penyalur yang menawarkan jasa untuk kembali menyediakan ART. Namun, Erin mengaku saat ini belum siap bekerja sama dengan pihak penyalur karena mengalami trauma atas kejadian sebelumnya. Ia menyatakan untuk sementara waktu akan lebih selektif dan memilih merekrut ART melalui rekomendasi orang-orang terdekat atau teman yang dapat dipercaya. Selain itu, Erin juga membantah seluruh tuduhan penganiayaan yang sebelumnya dilayangkan oleh Hera. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merugikan dirinya. Untuk memperkuat posisinya, Erin mengklaim telah menyiapkan bukti berupa rekaman CCTV serta sejumlah saksi yang dianggap dapat mendukung klarifikasinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Fitnah. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya framingnya udah sangat jelek sama saya, ya. sangat memojokkan dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan sesuai asumsi. Biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertaruhkan nama saya. Ya sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Alhamdulillah sih enggak, cuma saya jadi trauma gitu. Jadi kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya udah pernah ambil nawarin gitu, maksudnya masih nyari nggak Bu gitu. Terus udah gitu saya bilang start dulu deh gitu, saya nyarinya maunya nggak mau dari penyalur aja, dari temen-temen aja, dari temen-temen dari kampung langsung gitu. Tapi yang udah pengalaman kerja, saya maunya kayak gitu aja sekarang. Jadi lebih selektif lah sekarang. Berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan, terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah, maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan, terus dia bilang katanya saya mencekik, apa lagi? Lebih jelas di sini sih. Dari Eva lebih jelas. Yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong, Ya. nggak benar dong.
penganiayaan itu kan memang harus dibuktikan secara visum, kronologi lengkap, saksi-saksi, dan banyak lagi hal yang memang harus dipenuhi. Jadi intinya belum ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa, membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya, dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Hera didampingi oleh kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memaparkan hasil pembahasan yang berlangsung dalam forum tersebut terkait laporan yang sebelumnya dilayangkan oleh Erin terhadap kliennya. Kuasa hukum Hera menyampaikan bahwa berdasarkan kesimpulan rapat bersama Komisi 3 DPR RI, laporan polisi yang diajukan oleh Erin terhadap Hera dinilai tidak dapat dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya. Menurut mereka, keputusan tersebut menjadi salah satu poin penting yang dihasilkan dari pembahasan yang dilakukan bersama para pihak terkait. Selain itu, kuasa hukum juga menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menyerahkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Hera. Hasil tersebut disebut menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam rangkaian pembahasan yang berlangsung, terutama untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang dialami oleh yang bersangkutan. Kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan nanti. Dan juga kami juga terima kasih juga kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi mengawal perkara. Hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Ibu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Ya Bu Erin, tadi yang diberhentikan. Iya, memang ini diberi mengenai harus ada itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halangi juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan, karena juga masih kasus sekitar 2 mingguan dari DPR Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan satu pihak ketiga itu terkait tentang laporan dari Erin. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK. Telah berdasarkan asesmen mereka, memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih muda, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan, gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga, gitu loh, mental, gitu loh. Terakhir. Kalau sekarang apa yang kamu mengharapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses udah. Oh, ikutin sekarang ya. Hera pun kemudian mengaku merasa sedikit lega setelah memperoleh penjelasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait laporan yang sebelumnya diajukan oleh Erin terhadap dirinya.
Dalam keterangan yang beredar, DPR RI menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan administratif maupun substansi untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Hera menyampaikan bahwa dirinya tidak menyangka proses ini akan berakhir pada titik tersebut. Ia mengaku sempat berada dalam tekanan selama proses berlangsung, namun kini berusaha menerima hasil keputusan tersebut dengan lebih tenang. Dalam kesempatan yang sama, Hera juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang disebut memberikan perhatian terhadap jalannya proses dan turut membantu memberikan ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait. Kemudian, terkait Erin yang meminta agar suaranya juga didengar DPR, kuasa hukum Hera memberikan responnya. Pihaknya mempersilakan jika Erin memang ingin berdiskusi dengan Komisi 3 DPR. Jangan nyangka awalnya sih. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Rieke Diah Pitaloka dan staf-stafnya. Terima kasih sudah membantu saya sehingga sampai di sini lah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja. Semoga prosesnya tetap berjalan lah. Kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Pokoknya saya terima kasih. Terima kasih sama Ibu Rieke Diah Pitaloka. Semoga dia di sana sehat-sehat nanti di hajinya. Semua lancar dia naik hajinya. Udah saya terima kasih sama Ibu Rieke Diah Pitaloka udah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan persoalan itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan untuk maksudnya. Selanjutnya, tidak hanya pihak Hera, Erin kemudian juga meminta agar dirinya diundang untuk berdiskusi dengan Komisi 3 DPR. Bahkan ia juga akan melayangkan surat. Lantas, benarkah langkah Erin tersebut demi supaya suaranya didengar? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, ketika DPR rapat bersama Hera, Erin yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan sejumlah pertanyaan terkait proses hukum dan kewenangan lembaga dalam menangani persoalan yang melibatkan dirinya dan pihak lain. Dalam hal ini adalah Hera. Dalam forum tersebut, Erin menyoroti dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan perkara yang sedang berlangsung. Ia mempertanyakan apakah aturan yang dijadikan acuan dalam rapat tersebut benar-benar berlaku secara adil dan setara untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Selain itu, Erin juga mengajukan permintaan agar dirinya diberikan kesempatan untuk hadir dalam forum diskusi lanjutan. Ia menyatakan keinginan untuk dapat menyampaikan langsung penjelasan dan keberatannya terkait kasus yang tengah menjadi perhatian tersebut. Salah satu poin utama yang turut menjadi sorotan Erin adalah terkait laporan yang sebelumnya ia ajukan ke pihak kepolisian terhadap Hera. Ia mempertanyakan dasar dari adanya jaminan bahwa laporan tersebut tidak akan berlanjut ke proses hukum lebih lanjut. Erin menilai hal tersebut menimbulkan kejanggalan, terutama terkait sejauh mana kewenangan DPR dalam memberikan kepastian terhadap proses penanganan laporan di kepolisian. Saya pribadi juga menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI atau Habibur Rahman bahwa kami selaku masyarakat ya mewakili klien kami Mbak Erin di sini juga siap untuk hadir, tentunya membawa semua alat-alat bukti yang valid seperti CCTV dan bukti-bukti lainnya untuk juga dapat didengar keterangannya seperti apa. Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat
ya untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin, atau seorang ART, itu sama, semua di mata hukum. Kami beritikat baik, diundang atau tidak diundang, kami beritikat baik datang, hadir ke rumah rakyat. DPR rumah rakyat, kami rakyat, saya pun rakyat. Ya, jadi bukan tidak diterima. Kalau tidak diterima, pasti kami akan komplain karena itu rumah rakyat. Kami rakyat yang datang juga mencari keadilan. Jadi tolong diralat teman-teman, ya, tidak ada DPR RI menolak atau tidak menerima kami, tidak ada. Belum menerima. Ya, belum menerima iya, tapi tidak ada menolak. Itu harus diralat. Dari KRI ini kecewa nggak? Apa baiknya KRI belum diterima oleh? Enggak sih, enggak kecewa karena kan kita kan baru tadi datang memang untuk menyampaikan apa yang dituduhkan itu kan kita bawa alat-alat buktinya semua. Ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan gitu apa ya. kewenangannya mereka Gitu untuk loh. tidak melanjutkan ini, karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua di disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini Kegiatan. yang membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan. Ada buktinya kalau ART itu merokok? Ya? Ada buktinya semua. Jadi dia melakukan, dia merokok di dapur saya, di rumah saya. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Kejanggalan ini dia belum keluar hasil visumnya. Kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. Di sisi lainnya tadi udah diterangkan oleh klien kami Bu Erin, CCTV ini sangat jelas gitu loh. Sangat jelas apakah benar peristiwa itu ada. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada. Menendang, mencekik, mencakar. Sangat jelas di CCTV itu sangat terang benderang itu tidak ada. Itu sangat keterlaluan dan itu kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Kuasa hukum Erin sebelumnya mempertanyakan kejelasan bukti visum yang dikaitkan dengan ART bernama Hera. Pihak Erin menilai bahwa hingga saat ini hasil visum tersebut belum secara resmi dirilis oleh pihak rumah sakit. Namun di sisi lain, disebut-sebut telah menjadi dasar dalam perkembangan penanganan perkara yang melibatkan keduanya. Menurut kuasa hukum Erin, terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diklarifikasi, terutama terkait penggunaan dokumen medis yang belum dipublikasikan secara resmi. Erin sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar laporan yang ia ajukan terhadap Hera di Polres Metro Jakarta Selatan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara tersebut. Dalam keterangannya, Erin juga mengungkapkan kekecewaannya karena merasa nama baiknya telah terdampak akibat rangkaian pelaporan yang melibatkan mantan asisten rumah tangganya itu. Lebih lanjut, Erin juga menyampaikan rencananya untuk bersurat kepada Komisi 3 DPR RI. Langkah tersebut diambil agar aspirasinya dapat didengar oleh pihak legislatif yang membidangi hukum.
sekaligus meminta perhatian terhadap penanganan perkara yang ia hadapi. Perjuangkan. Upaya hukum. Saya harus perjuangkan nama baik saya. Sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter. Dia podcast kemana-mana. Tampil di DPR, ya kan? Artinya betul-betul kami sayangkan lah ada peristiwa, ada kegaduhan seperti ini ya. Intinya kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya ya. Jadi perjuangan Ibu Erin juga sebagai rakyat dalam hal ini juga akan terus berjuang. Mana keadilannya? Ya, akan terus berjuang. Jadi ya masing-masing pihak ya tentunya punya pendapat, masing-masing pihak juga punya kebijakan, ya silahkan aja, kami juga akan terus melakukan upaya hukum tentunya dengan alat bukti dan fakta. Klien kami juga menggunakan hak hukumnya sebagai masyarakat. Apa itu salah? Apa mentang-mentang orang kecil itu boleh melaporkan, sementara Ibu Erin yang notabene adalah sebagai masyarakat warga negara Indonesia nggak boleh melaporkan? Kan nggak adil dong kalau kayak begitu. Berarti Kak Erin tutup pintu damai. Iya, saya terus fight lah. Ya ini kan bukan persoalan orang kecil, orang besar, gitu loh. Karena kan memang ini udah pembunuhan karakter ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.